Ya, biodata ya, boleh juga. Biodata. Makin kenal, makin disayang. Ini adalah istri saya. Ya. Jadi saya sudah menikah. Ya. Anak saya Billy sudah punya cucu saya dari dia. Abdiel tahun depan menikah. Si kembar nggak tahu saya kapan menikah. Pacaran sudah lama. Pacaran sudah lama tapi belum tahu menikah. Itu masalah sekarang. Pacaran terus. Oke. Ini kami. We are the Yellow Jacket. Orang berkata, wow semua iya. Mujizat dong, iya. Dengar baik-baik. Salah satu mujizat yang saya alami dalam hidup. Semua kami masuk UI. Jadi Allah kita mau mendengar doa kita. Mau mendengar. Saya berkata, Tuhan, saya perkantas. Persekutuan kantong terbatas. Tidak ada uang kalau masuk Trisakti. Tidak ada uang kalau masuk UPH. Uang papa habis. Masukkan UI. Masuk semua. Puji Tuhan. Ya. Nah ini buku yang saya tulis. Ya. Saya bawa di sini. Contoh. Rahasia hidup bahagia. Ini tebal tapi singkat-singkat. 82 artikel yang dipilih. Yang saya tulis di koran nasional Sinar Harapan. Jadi ini salah satu buku yang highly recommended. Terutama bagi pelayan. Kalau tiba-tiba diminta melayani nggak tahu temanya apa. Langsung lihat daftar isi. Yang cocok bawakan. Baca kira-kira 10 menit. Lalu renungkan. Lalu bawakan. Kalau mau kasih tahu. Ini langsung saya ambil dari bukunya Pendeta Mengapul Sagala. Boleh. Tidak kasih tahu juga. Boleh. Tapi jangan bohong, bilang ini punya saya, jangan. Kalau ditanya itu renungannya, kayak saya tahu punya siapa, ya bilang Pendeta Mengapul Sagala. Nah ini buku saya bagaimana Kristen berpacaran. Ini edisi terbaru, gelap-gelap mereka. Padahal isinya saya bikin tidak boleh pacaran di tempat gelap, apalagi berduaan. Tapi ini gelap-gelap. Kayaknya yang desain belum baca isinya. Firman menjadi daging. Loh, saya bukan orang desainer, saya orang teknik. Tapi dalam semua hidup logika mesti masuk, betul nggak? Oh ya, ini pergi ke gelap-gelap ini kan. Ya. Tapi mungkin desainernya berasa, ya zaman milenium orang lebih suka yang artistik. Daripada cover lama orang begini-gini. Ya. Lucu kayak opung katanya. Ini kristologi. Yesus adalah Allah. Kalau ada pendeta atau dokter yang berkata Yesus bukan Allah, saya melawan dia. Maksudnya begini. Saya melawan semua teolog yang berkata Yesus bukan Allah. Saya bersyukur saya belajar sampai tingkat tertinggi di dalam Biblika. Master dan doktor. Di 2 tempat terbaik. Dari 3 terbaik studi biblika di dunia. Saya research di Cambridge dan di Roma. Jadi saya suka, saya masih di perkantas. Ada yang aneh-aneh mengajar, saya akan lawan. Disertasi saya sudah diterjemahkan juga. Kemuliaan Yesus, cuman gak ada di sana saya lihat. Tolong doakan, itu akan terbit dalam edisi bahasa Inggris. Tahun ini juga. Karena aslinya bahasa Inggris. Kristus pasti datang. Kalian gampang ketawa ya. Kristus pasti datang. Ini akhir zaman. Ini yang benar ajarannya. Yang lain tidak benar. Oh, spekulasi. Ini yang benar. Petunjuk praktis wajib diketahui. Baik, mari kita baca Matius 16. Kita baca bergantian Yesus dan salib. Saya akan mengajak kita membaca beberapa perikop untuk membahas tema besar kita ini. Tema ini saya gabungkan dengan tema besar bangkit dan nyatakan kerajaannya. Kita baca Matius 16, 21 sampai 28 bergantian. Saya baca dulu lalu kalian baca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan. Nah, dilihat ini. Jadi Yesus secara sadar tahu dia akan mati dan dibunuh bagi kerajaan Allah. Tapi dia juga tahu dia akan bangkit. Dia berkata, dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Luar biasa ya, ini tantangan ini. Tidak ada pemimpin dunia berkata seperti ini. Sejak awal sudah berkata, menyangkal diri, memikul salib. Nanti akan kita bahas ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, saya bersyukur, saya berkali-kali terbang ke sana kemari, saya berkata, Tuhan berkati hambamu. Ini dalam pemberitaan Injil. Tapi kalau ini akhir dari hidup saya, terpuji namamu. Ya, harus siap. Ya. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. 26. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Puji Tuhan. Dia raja segala raja. Akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas. Dia membalas. Dialah hakim terakhir. Dia akan datang. Menghakimi. Membalas setiap orang menurut perbuatannya. 28. Kapan dilihat? Di bawah. Ayat 17 itu Yesus menyatakan kemuliaannya. Untuk itu Elia yang sudah mati dipanggil menjadi saksi. Musa juga datang. Tokoh Taurat, tokoh Nabi. Itulah pasal 17. Puji Tuhan. Pengantar. Mari kita baca kalimatnya Billy Graham ini. 1, 2, 3, ya. Allah memanggil kita bukan kepada suatu taman bermain, playground, tapi kepada sebuah peperangan, a battleground, bahwa Yesus adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. I think Billy Graham not only say this word, wrote this word, but he make it become reality. Waktu saya melihat museumnya, bagaimana di seluruh dunia dia memberitakan Injil. Orang percaya bersembah sujud seperti tadi. Puji Tuhan. Tema yang sangat penting. Ya. Kadang-kadang kita bikin tema, kita pulang nggak mengerti temanya. Bersyukur untuk tema besar kita. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, ya. Bangkit. Nyatakan kerajaannya. Apa maksudnya? Kerajaan Allah secara teologis berarti kekuasaan Allah. Ahli perjanjian baru dari Inggris, Arthur Franz berkata, the kingdom of God, first it talks about the king. Kerajaan Allah berbicara tentang raja dulu, baru wilayah kekuasaannya. Jadi dia bicara soal kerajaan. Pribadi yang memerintah. Pribadi yang berdaulat. Jadi kalau dikatakan bangkit, nyatakan kerajaannya dalam dirimu. Nyatakan dia raja dalam dirimu. Bukan dosa yang menguasai dirimu.
Katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau kau raja, mengapa saya diperbudak dosa-dosa ini? Malam ini tinggalkan. Konkretnya bagaimana? Berarti firman Allah dialami. Tidak ada itu kerajaan Allah, tapi tidak mengalami firman Allah. Sebelum Taurat diberikan kepada Musa, semua orang berseru kepada Allah. Dan semua orang mendengar Musa berkata, karena dia hamba Allah. Tapi begitu dia turun dari bukit Sinai membawa Taurat itu, apa yang terjadi? Maka seluruh bangsa Israel berpegang kepada Taurat. Musa tidak lagi mutlak. Sebelum ada Taurat, Musa sangat mutlak. Apa kata Musa dengar? Tetapi begitu ada Taurat, salah satunya, jangan berzina, jangan membunuh. Ketika Musa membunuh orang Firaun gara-gara cintanya kepada orang Ibrani, maka ada yang melihat kepada dia, apa yang mau kau lakukan? Mau bunuh kami juga seperti kau membunuh orang Ibrani, orang Firaun? Kabur dia akhirnya, kalau ingat cerita itu. Maka teokrasi berarti Allah pusatnya melalui firman-Nya. Sekitar 800 yang hadir. Kalau tiap hari kita mengaminkan firman Tuhan, Allah jadi raja dalam hidupmu. Secara sadar saya selalu berkata kepada Tuhan, kau rajaku, kau Tuhanku. I will not do anything. Saya tidak akan mau memiliki ambisi untuk apapun selain untuk memuaskan hati Tuhan. Doakan saya supaya sampai akhir hidupnya itu menjadi ambisi saya. My ultimate zeal, kerinduan terutama, is to glorify Him. Memuliakan Dia. Dan membuat Dia dimuliakan juga oleh banyak orang. Firman Allah dialami. Tapi itu juga berarti keselamatan, hidup kekal. Ketika firman diberitakan, ada orang bertobat. Hidup kekal seperti nyanyian tadi. Kalau orang cuma dengar bolak-balik masuk gereja, nggak pernah hidup baru, maafkan. Tidak ada gunanya. Nanti akan kita lihat itu lebih jelas. Keselamatan dan kehendak Allah terjadi. Tema ini hanya mungkin jikalau orang mengalami keselamatan, kebenaran memenuhi hidupnya, dan kehendak Allah diwujudkan. Dialah raja. Dia memerintah. Itu tadi nyanyikan kita. He is the king. Dia raja. Misalnya ada di antara kalian mau menjadi fakultas tasik insinyur, tapi Tuhan panggil jadi hambaku, tinggalkan. Itu yang saya lakukan. Atau kalian sudah siap jadi dokter seperti si Joshua misalnya, ya. Kemarin saya dikasih kopi enak sekali sama dokter Joshua. Tapi kalau Tuhan bilang saya memanggil kamu jadi hambaku, jangan bilang tapi Tuhan, nggak ada tapi. Kalau Tuhan jadi raja nggak ada tapi. Coba diulangi 1, 2 ya. Kalau Tuhan jadi raja nggak ada tapi. Ya. Termasuk kamu sudah jatuh cinta sama si Zainab misalnya, atau si Zulkifli, dan itu tidak sesuai dengan imanmu, Tuhan berkata jangan. Malam ini doakan orang lain sebelum pulang. Oh, saya juga berdoa. Tuhan Yesus kabulkan doa adik-adikku ini. Amin. Ya, jadi jadikan malam ini malam yang indah. Setidaknya kamu punya nomor teleponnya. Jangan gengsi, jangan takut. Bilang kita saling mendoakan supaya pelayanan kita maju pesat. Coba 1, 2, 3 ya. Mari kita saling mendoakan supaya pelayanan kita maju. Saya tanya istri saya dari awal tidak pernah berkata aku sayang sama kamu, tapi saya berkata kau adikku. Di perkantas ini sedikit orang, kami disebut Hitachi, hitam tapi Cina. Karena umumnya orang kulit keturunan. Umumnya. Jadi saya berkata kita harus kompak.
Kamu adik saya, 4 tahun lebih muda dari saya. Kompak, saling mendoakan. Dia ada masalah, dia tanya sama saya. Makin lama, makin lama. Ya, boleh ya. Mitra doa, 1, 2 ya. Mitra doa. Ya, saya berkata sama seorang cewek ketika dia sharing. Dia berkata, Bang, dia nelpon saya bisa 2 jam, bisa 3 jam. Saya berkata, bersyukur dong. Ada yang nelpon. Ya tapi masalahnya mulai kadang-kadang jam 11. Selesai jam berapa? Terus keberatanmu apa? Ini hubungan kami apa ini? Pacar atau bukan? Saya bilang jangan tanya saya loh. Tapi saya berkata, bersyukur kamu. Ada yang memerlukan doamu, ada yang memerlukan sharingmu. Be a good listener. Itulah anak Tuhan. 1, 2 ya. Be a good listener. Itu anak Tuhan. Lama-kelamaan akhirnya jatuh cinta. Nikah. Anak udah 3 sekarang. Ya jadi begitu aja pacaran itu begitu. Jangan langsung bilang to be or not to be. Kalau dia pacarku, mari sama-sama. Kalau dia bukan, jauh sana. Gak boleh. Gak boleh. Oke ya, itu tipsnya. Yang lain nanti lebih jelas. Ya. Kalau udah begini nanti keterusan. Nah, kebenaran kehendak Allah terjadi. Konkretnya Kolose 1:18. Ya, jadi saya bahas tema ini dulu bagi kita. Kolose 1:18, biarlah seperti kata Bapak Richard Fred tadi pagi, seperti itu terjadi. Mari kita baca. Kolose 1 itu bicara soal ketuhanan Kristus di dalam zagat, di dalam alam. The sovereignty of Jesus. Segala sesuatu dicipta oleh Dia, dalam Dia, dan segala sesuatu ditopang oleh Dia. Dan ayat 18, 1, 2 ya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Perhatikan sekarang Bill, 1 ya. Sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Saya suka sekali ayat ini. Kira-kira 20 tahun yang lalu saya menikmati ini. Mata dicelikkan. That in all things He might have a primacy. Dia yang terutama dalam seni. Dia yang terutama di dalam fisika, dalam ilmu. Dia yang terutama di dalam sejarah. Dia yang terutama di dalam teologi. Dia yang terutama di dalam bisnis. Saya bersyukur banyak alumni Perkantas berhasil dalam bisnis dan mengutamakan Tuhan dalam bisnisnya. Saya keliling Amerika dari pantai timur sampai pantai barat. Sudah berkali-kali. Anak saya berkata di mana? Tidur di mana? Kadang di hotel, kadang di rumah. Dan jangan pikir rumahnya rumah-rumah sederhana. Ada yang sangat sederhana, ada yang seperti hotel. Alumni Perkantas ada di luar negeri. Ya, saya kadang-kadang bilang, malam ini saya tidur di hotel. Seorang alumni. Dan dia berkata waktu saya pulang, Bang, setiap saat abang datang ke Amerika, ini rumah terbuka untukmu. Saya berkata, puji Tuhan. Memang banyak cara melayani Tuhan. Salah satu melalui memberikan sarana. Minggu lalu saya khotbah 4 kali dalam 1 minggu itu. Dan ada jaraknya 1 jam, 1 jam 20 menit. Saya berkata, siapa yang jemput saya? Saya tidak mengerti LA. Saya bilang, seorang alumni berkata, saya siap Bang. Siap sesi pertama, kedua gimana? Saya siap. Ketiga gimana? Saya siap. Keempat gimana? Saya siap. Berarti dari pagi sampai malam dia dengar 4 khotbah. Tapi dalam rangka Yesus Raja, Dia terutama. Lanjut, ya kita sudah dengarkan. Sekarang kita melihat itulah yang menjadi fokus Tuhan Yesus. Tema kita ini, ya Markus 1. Saya berkata tadi kita pergi ke lihat ayat-ayat lain menyoroti tema malam ini dan tema besar kita saya gabungkan. Apa kata Markus 1? Mungkin sudah dibahas, tapi malam terakhir ini kita ulangi lagi. Markus 1 ayat yang ke-14 dan 15. 1 ya. Sesudah Yohanes ditangkap
datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Kerajaan Allah dikaitkan dengan Injil, firman diberitakan. Kerajaan Allah dikaitkan dengan apa? Pertobatan, keselamatan, hidup baru. Jangan bicara kerajaan Allah. Tidak ada firman diberitakan. Tidak ada hidup baru terjadi. Itu bukan kerajaan Allah. Inilah khotbah Tuhan Yesus. Segera sesudah itu dia pergi, ya. Sesudah Yohanes ditangkap. Jadi settingnya Yohanes ditangkap, lalu kemudian Yesus berbicara. The kingdom of God, kerajaan Allah. Itu di Injil. Pasal pertama Markus. Dan kali ini diulangi lagi di Kisah Rasul. Mari kita lihat Kisah Rasul. Jadi supaya adik-adik sekalian pulang ingat tema hidup kita malam ini adalah kerajaan Allah, dan itu terus, itu tema daripada Yesus. Mari kita baca ayat 34, 1 ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Itu luar biasa itu. Dan seterusnya kerajaan Allah dibahas. Lalu kemudian ya, Kisah 28 ayat 30-31. Ini penutup dari Kisah Rasul. Jadi kita lihat bahwa kerajaan Allah itu menjadi tema. Kisah 28, 30-31. 1, 2, 3 ya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang. Ya, dengan terus terang. Tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.